Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya Pak Ade, tumben nih Pak Ade. Eh, ada apa ya Pak Ade? Kok tumben sekali menghubungi saya? Iya, Bu, ini mohon maaf banget pengganggu waktunya, Ibu ya. Jadi gini, saya bingung banget, Ibu, terus terang jujur bingung banget. Boleh saya cerita, Ibu ya? Boleh Pak Ade, silahkan Pak Ade. Ada yang bisa saya Iya. bantu? Jadi gimana, Bu ya? Saya harus mulai ngomong. Jadi intinya ini anak-anak saya, Bu ya, di kelas itu kayaknya kayak nggak semangat gitu, Bu ya, dengan pelajaran saya. Kayak kurang bergairah, kayak yang nggak tahu ya Bu, nggak suka sama pelajaran saya atau gimana gitu Bu. Oh gitu ya Pak Ade ya. Jadi barusan Iya. yang Pak Ade sampaikan itu murid Pak Ade saat pembelajaran itu malah keluar-keluar gitu ya Pak Ade ya, cenderung bosan gitu ya Pak Ade. Iya benar, jadi kelihatannya itu kayak nggak semangat, bosen gitu. Banyak apa ya, ada yang ngobrol di kelas, ada yang tidur, ada yang sering keluar minta izin gitu. Ya pokoknya gitu deh, pokoknya saya benar-benar bingung banget Ibu ini dengan apa ya, dengan bisa dikatakan permasalahan ini gitu ya, benar-benar kepikiran jadinya Bu. Oh gitu ya Pak Ade ya. Baik Pak Ade, kira-kira apakah ini sudah berlangsung lama Pak Ade? Ini pas tahun ajaran ini ya Bu ya, udah berapa bulan gitu. Jadi Hmm, kondisinya seperti itu Bu. oh gitu ya Pak Ade. Apa Pak Ade sudah mencoba untuk memanggil murid Pak Ade gitu untuk mencari tahu penyebab kenapa murid Pak Ade ini cenderungnya bosan gitu kepada apa namanya sering keluar-keluar menjadi bosan gitu Pak Ade. Kalau untuk memanggil atau komunikasi dengan murid sih belum Ibu, cuma saya sempat tanya ke rekan guru yang lain Ibu ya, yang ngajar di kelas saya dengan anak-anak yang sama gitu Bu, maksud saya itu mereka nggak ada masalah Ibu, maksudnya tetap semangat aja gitu untuk hadir di kelas, untuk apa namanya melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas itu semangat Ibu, nggak ada masalah. Tapi kenapa pelajaran saya jadi nggak semangat, jadi seperti bosan, jadi seperti apa ya banyak drama lah, banyak izin lah segala macam gitu Bu. Oh gitu ya Pak Ade. Kalau menurut analisa Pak Ade, kenapa tuh Pak Ade muridnya Pak Ade seperti itu gitu di pembelajaran Pak Ade? Saya jujur belum tahu ya Bu ya. Cuman kalau apa yang saya amati sih saya pengennya apa ya murid-murid saya itu lebih semangat lagi belajar di kelas, terus tidak banyak izin keluar. Ya mungkin sih karena apa ya? Kayaknya sih mungkin dari sayanya mungkin ya Bu ya. Kayaknya saya terlalu monoton gitu Bu. Apa ya? Memang saya sadari saya itu ngajar ya ceramah di kelas. Ya itu mungkin Bu ya yang bikin jadi boring atau bikin mereka jadi ngantuk dan lain-lain ya. Mungkin mungkin itu kali ya Bu ya. Jadi menurut Pak Ade, hasil analisa Pak Ade karena mungkin cara mengajar Pak Ade gitu ya, metode pembelajaran yang Pak Ade sampaikan masih cenderung monoton atau konvensional gitu ya Pak Ade ya? Iya bisa jadi Bu karena mereka tuh kayak ya gitulah ogah-ogahan gimana sih Bu kalau nggak semangat itu ya Iya, iya. ogah-ogahan gitu kayaknya. Menurut Pak Ade kondisi ideal yang seharusnya untuk suatu pembelajaran itu yang seperti apa Pak Ade? Saya pengen kondisi itu benar-benar kondisi yang apa proses pembelajaran itu menyenangkan Ibu. Jadi sayanya seneng gitu ya ngajar di kelas tersebut, semangat. Terus anak-anaknya juga ikut seneng, anak-anaknya juga ikut semangat dan termotivasi dengan apa yang saya sampaikan. Tidak ada lagi drama-drama izin di kelas, terus ngobrol, terus ngantuk dan lain-lain. Itu saya pengennya kayak gitu, Bu. Pasti ya Pak Ade ya, pasti setiap guru ingin kondisi suasana pembelajaran yang menyenangkan gitu ya Pak Ade. Anak-anak Iya, cenderung betul. bersemangat dan tidak ada lagi yang Iya. izin yang tadi Pak Ade sampaikan Iya, ya. Begitu. betul betul, Bu. Iya. Baik, baik. Menurut Pak Ade kira-kira Pak Ade punya rencana seperti apa Pak Ade untuk apa namanya kondisi yang Pak Ade alami sekarang ini? Saya sih pengen, saya punya rencana ke depan itu apa ya? Mungkin menerapkan ini kali ya Bu ya, strategi pembelajaran yang
lebih, apa ya, ibaratnya lebih proaktif lagi ke siswa, lebih inovatif, lebih menyenangkan gitu, Bu. Saya pernah baca-baca, tentang, apa ya namanya, pembelajaran diferensiasi, Bu, ya, yang berpihak pada murid gitu. Saya teorinya memang, apa namanya, belum begitu paham ya, Ibu, ya, tapi, apa namanya, saya pernah punya pengalaman dulu, dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, menggali minat dia, bakatnya dia itu di mana gitu ya, seperti apa, itu kayaknya berhasil deh. Kayaknya Baik, pernah Pak kayak Ade. gitu tuh. Jadi, Pak Ade ingin mencoba, metode berdiferensiasi ya, Pak Ade, ya? Gitu Iya, ya. heeh. Jadi, Pak Ade berharap dengan metode berdiferensiasi ini, pembelajaran di sekolah akan lebih aktif gitu ya, Pak Ade? Akan Iya, lebih betul. baik, Pak Ade. Terus, menurut Pak Ade, apakah ini pernah Pak Ade lakukan gitu, Pak Ade? Adakah pembelajaran yang sudah pernah Pak Ade lakukan sebelumnya gitu, yang kira-kira, lebih berhasil gitu, Pak Ade? Ada, iya, tahun ajaran sebelumnya kan saya masuk di, apa, di kelas itu ya. Ya, Pak Ade. Saya coba menggali, apa ya namanya, Bu, ya, kebutuhan belajar, Ibu, ya. Kebutuhan belajar peserta didik dengan, menggali, mengidentifikasi minat dan bakat mereka gitu, Bu. Jadi ketika saya kelompokkan berdasarkan minat bakat mereka, saya lakukan proses pembelajaran sesuai dengan minat bakat mereka, mereka itu jadi kayak semangat gitu ya. Karena apa yang mereka kerjakan itu sesuai dengan minat mereka gitu, Bu. Jadi semangat dan jadi, apa ya, hampir nggak ada lah, Bu, ya, pokoknya nggak ada yang ngantuk-ngantukan, nggak ada yang izin keluar, nggak ada yang bercanda, pokoknya nggak ada drama deh pada saat itu, Oh, yang saya jadi ingat ya. Pak Ade pernah ya, Pak Ade mencobakan, pembelajaran yang seperti itu ya, jadi cenderungnya Iya, malah betul. lebih bersemangat ya, Pak Ade? Oke, Iya, iya, Bu. baik, Pak Ade. Eh, kira-kira Pak Ade akan melakukan rencana ini kapan, Pak Ade? Kapan ya, Bu? Ya mungkin minggu depan kali ya, Bu, ya, pas pelajaran saya kan, kemarin udah, mungkin kayaknya minggu depan saya akan coba terapkan lah cepatnya ya pada saat pembelajaran saya gitu. Apa ya, ya karena saya penasaran aja gitu ada apa gitu ya. Tapi saya dari ini semangat lah untuk sesegera mungkin untuk mencobanya, Ibu. Ya, Pak Ade. Jadi, karena ini kan sudah mulai pembelajaran, jadi mau tidak mau ya, Pak Ade ya, langsung segera Iya, dilaksanakan gitu Bu. ya rencananya. Iya, Iya. Pak Ade. Iya. Tapi kira-kira Pak Ade, di sekolah, daya dukung dari pihak sekolah seperti apa, Pak Ade? Kalau daya dukung yang saya amati sih sudah alhamdulillah sudah mendukung ya, Bu, ya. Dari apa ya, dari kepala sekolahnya, wakil kepala sekolahnya itu udah mendukung banget apapun yang dilakukan oleh guru. Kemudian, peralatannya juga ya, Ibu, ya, sarana prasarana juga udah ada, udah banyak, Bu, ya. Artinya ketika kita sebagai guru butuh proyektor atau butuh apapun itu sudah ready, sudah ada, Ibu, yang saya tahu seperti itu, sudah mendukung lah pokoknya. Baik, Pak Ade. Kalau sekiranya memang dari pihak sekolah gitu ya, sarana baik dari sekolah, dari rekan, dari daya dukung fasilitas sekolah yang sudah memadai, itu saya rasa mungkin Pak Ade, apa yang akan Pak Ade rencanakan ini bisa berjalan dengan maksimal, Pak Ade. Iya, saya apa namanya, berharap apa yang saya terapkan nanti minggu depan bisa berjalan dengan maksimal dan berhasil gitu, Ibu, ya. Saya pengen segera gitu. Pasti Pak Ade. Saya sudah tidak sabar nih Pak Ade ingin mendengar progres dari Pak Ade gitu ya. Segera gitu ya Pak Ade ya. Segera bisa Iya, iya. memberikan progresnya kepada saya. Saya dengan senang hati kita berbagi ya Pak Ade pengalaman Pak Ade Iya, yang sudah Pak Ade lakukan nanti ya, yang sudah Pak Ade rencanakan iya. tadi bisa dilaksanakan gitu. Baik Pak Iya, Ade. Bu. Iya, Bu, nanti kalau sudah saya terapkan, minggu depan mungkin, progresnya nanti saya akan komunikasikan lagi ke Ibu ya, Bu, ya. Baik Pak Ade. Mudah-mudahan Eh, berkenan, Bu Ade. Insya Allah sangat berkenan Pak Ade, karena dengan begitu kita sama-sama saling berbagi ya Pak Ade ya, gitu kan. Iya, iya, Jadinya Bu. siapa tahu kita bisa saling membantu, memberikan masukan, jadi menambah motivasi kita juga untuk melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu Pak Ade ya. Iya, Ibu, Ya Kira-kira udah, Ibu, kalau ada lagi kah Pak Ade yang bisa saya bantu? Mungkin ini aja ya, Ibu, ya. Nanti intinya ke depannya jangan bosan-bosan lah, Bu, ya, kalau saya
curhat atau sharing Bu ya, masalah pembelajaran di kelas Ibu. Insya Allah tidak Pak Ade, dengan senang hati saya akan membantu. Baik Pak Ade. Iya baik, kalau gitu makasih banyak Ibu ya. Saya Mas, izin pamit dulu Ibu. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu ya. sama-sama Ya Pak mohon Ade, sama-sama Pak Ade. mohon maaf banget Ibu ya. Ya udah kalau begitu saya izin pamit dulu Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, untuk refleksi diri, yang pertama, apakah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Mungkin menurut saya barusan percakapan yang kita lakukan Pak Ade, kita sudah mulai fokus gitu ya Pak Ade ya, dalam berperan sebagai coach dan coachee, sudah saling terbuka gitu kan, dan menemukan ide-ide baru gitu kan, bisa menggali potensi coaching-nya juga, kita saling memberikan apa namanya, motivasi ya Pak Ade ya. Lalu untuk Ya, yang betul. kedua, apa yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan, fokus mungkin ya Pak Ade, fokus Ya. yang sama juga, karena kita pasti butuh apa namanya, butuh fokus itu yang benar-benar maksimal gitu ya kalau untuk menjadi coach dan menjadi coach, maaf. Jadi bisa apa, melatih juga untuk rasa apa namanya, mengapresiasikan juga gitu kan. Terus banyak latihan dalam apa namanya, mendengarkan dengan rasa tadi yang saya bilang mengapresiasi gitu. Nah, itu yang ketiga itu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh. Nah, sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, di sini mungkin saya akan berusaha untuk memberikan atensi penuh gitu kan ya, mindfulness lah, dengan menatap secara serius, melakukan posisi duduk yang enak gitu. Jadi kita saling ngobrolnya juga enak. Kalau perlu juga mencatat hal-hal poin penting dalam percakapan, jadi agar lebih fokus untuk merespon gitu. Lalu refleksi yang keempat, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang pertama, banyak praktik gitu kan, banyak latihan lah untuk alur Tirta ini. Kemudian mencatat kata kunci percakapan ini ya. Lalu lebih memberikan pertanyaan yang bisa terbuka agar bisa memberikan respon yang baik. Lalu refleksi yang dari Koci, Pak Ade, silahkan. Kalau dari saya mungkin melihat Pak Ade sudah merasa lega juga gitu ya, karena percakapan coaching barusan ini sudah dapat mengambil keputusan yang tepat. Baik, kalau menurut Pak Ade sendiri bagaimana Pak Ade? Sama sih Bu, kurang lebih ya, apa namanya, refleksinya dari Koci, dari saya pribadi sudah mengalir gitu ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan apa adanya, dengan natural gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ade. Terima Ya, kasih. sama-sama.